Misalnya, oke, ini mau dimasukin nih 200T masuk ke Himbara, itu kan bisa disalurin ya lewat bank-bank BUMN. Itu kita tahu dampaknya akan bagus. Dan kita berharap ya negara ini ekonominya maju ya bro ya. Iya. Dan pengusaha-pengusaha kan ada narasi juga PPN mau 10%, menurut kita itu very good indikator gitu untuk negaranya ini maju. Nah, negara yang maju tuh sebenarnya bukan cuma yang kebijakannya bagus, tapi yang masyarakatnya itu ikut dengan adopsi teknologi. Nah, itu yang gua sama Bro Kakak bikin di sini. Kita bikin Akademi Kripto karena kita pengen dorong gitu adopsi teknologi ini karena it's the future of finance ya. Teman-teman mungkin lihat by 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, hampir semua itu bakal crypto base ya. Semua itu bakal ditokenisasi, saham itu akan ditokenisasi, real estate akan ditokenisasi, semua akan blockchain base teman-teman ya. Sambil nunggu macet, gue mau ngasih tahu sama kalian, gue punya tontonan kan baru, menyegarkan, menyenangkan, lucunya ada, serunya ada, tegangnya ada. Nggak, bukan MU lucunya ada, neganginnya lebih banyak, ngeselinnya juga lebih banyak. Tapi kalau ini, nggak tahu kenapa sesuatu yang baru. Jujur, gue nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media, ya, mau media sosial kayak atau TV kayak, nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Ini sesuatu karakter yang menyegarkan, yang baru di dunia politik Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan ini jadi bikin bahasa-bahasa ekonomi itu lebih mudah dimengerti. Dan gue semakin yakin kalau memang Pak Purbaya ini adalah orang pasar. Kan beliau sempat bilang, saya ini orang pasar, udah lama. Belum pada kenal saya ya. Wah, awalnya terkesan sombong. Tapi, kalau pas didengerin sekarang, diksi dan kosakatanya, yes Pak, Bapak persis dan asli orang pasar. Pasaran banget bahasanya, diksinya. Waduh, gimana nih? Waduh, gue boleh ngomong nggak ya? Kata-kata gitu tuh sesuatu yang menyegarkan buat gue di dunia politik Indonesia yang dimana memang pejabat-pejabatnya public speakingnya bagus, tapi kinerjanya ya udah, gue nggak mau ngebahas tentang politik ya. Tapi yang jelas di sini Pak Purbaya adalah karakter yang menyegarkan, yang bikin suasana dunia politik dan juga perekonomian Indonesia lebih menyegarkan. Lanjutkan Pak. Mending kayak Bapak, public speakingnya nggak terlalu bagus, tapi hasil kerjanya mantap. Ketimbang Ruben Amorim, public speakingnya bagus, tapi hasil kerjanya, waduh, berantakan. Jadi barusan gue main ke Instagramnya Menteri Keuangan kita yang baru, Bapak Purbaya Yudi. Tapi gue sangat-sangat salfok dengan satu hal. Banyak sekali jempol di sana. Dan nggak tahu gue setelah keluar Instagramnya gitu ya, gue ngelihatnya emang ya Pak Purbaya ini tuh apa adanya, original gitu, genuine gitu loh. Aduh, ya pokoknya dengan pengalaman Pak Purbaya ya, semoga Bapak benar-benar bisa bekerja dengan baik untuk Indonesia. Dan selamat bertugas ya Bapak, jempol. Saya udah follow Pak. Luar biasa banget, baru beberapa saat menjabat, Menteri Keuangan Purbaya membuat indeks harga saham gabungan IHSG itu menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan angka ini lebih tinggi dibanding apa yang diraih di era Sri Mulyani sebelumnya. Jadi kita bisa melihat bahwa misi Purbaya membuat IHSG menyentuh 36.000 di tahun 2035 sepertinya tidak mustahil. Ini belum ada 6 bulan menjabat loh, baru banget, dan udah buat gebrakan kayak gini. Padahal sebelumnya kita lihat sendiri kan, banyak yang skeptis banget terhadap Menteri Keuangan Purbaya karena baru-baru aja menjabat. Bahkan pada saat awal-awal nih, IHSG itu sempat jeblok minus 1%. Dan justru pada saat ini malah melambung di level 8.000 lebih. Ini menunjukkan bahwa pasar optimis terhadap kebijakan ekonomi dari Purbaya Yudi Sadewa. Belum lagi dengan dikucurkannya ratusan triliun dari Bank Indonesia kepada bank-bank BUMN membuat banyak yang melihat roda ekonomi akan berputar dengan sangat luar biasa di era Purbaya. Jadi kita bisa melihat bahwa investor asing itu percaya terhadap Purbaya dalam mengendalikan ekonomi. Iya bener banget, ini tandanya kepercayaan investor asing itu meningkat. Investor luar negeri itu lebih yakin terhadap pasar domestik di Indonesia. Jadi level di 8.000 ini juga menjadi resisten psikologis. Jadi kalau tembus nantinya lebih dari 8.000 nih, itu bisa menimbulkan fear of missing out. Atau investor bakal takut ketinggalan sehingga lebih banyak aksi buy dibanding sell atau dijual.
Gue jujur makin suka banget sama Menteri Keuangan yang sekarang. Bukan soal kebijakannya doang, tapi karena bikin gue jadi pengen lebih banyak belajar tentang ekonomi. Kayak soal penurunan bunga deposito kemarin nih. Gue baru baca beritanya. Banyak orang yang kaget, kok bunga turun? Duit di bank jadi kelihatan kurang menarik dong. Padahal logikanya gini, pemerintah sengaja taruh duit 200 triliun di bank dengan bunga rendah. Tujuannya biar bank nih punya dana segar. Jadi biaya mereka tuh lebih murah. Dan akhirnya mereka bisa kasih kredit lebih gampang ke masyarakat dan dunia usaha. Hasilnya apa? Perputaran uang makin kenceng. Orang-orang jadi belanja, bisnis jadi jalan, dan ekonomi nggak lagi mandek. Tapi ada yang juga yang bilang nih, ngerugin orang kaya dong yang simpen duit di deposito. Sebenarnya enggak. Coba deh lo pikir. Kalau ekonomi macet, semua orang kena imbasnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin aduh makin susah. Makanya strategi ini disebut multiplier effect. Uang yang muter dari satu transaksi bisa kasih efek berantai ke banyak sektor. Gua rasa menarik banget lihat pejabat yang berani terbuka mau jelasin langsung ke publik, bahkan walau sempat diprotes sama pengacara kondang, artinya kita sebagai rakyat juga harus melek ekonomi, bukan cuman ikut teriak tanpa ngerti konteksnya. Kalau lo juga ngerasa perlu belajar ekonomi biar gak gampang dibodohi sama berita dan headline gak sih? Coba drop komen lo ya, siapa tahu gue bisa bikinin konten lain buat jelasin istilah-istilah ekonomi yang sering bikin kita pusing. Gimana sih Menteri Keuangan yang baru nih Pak Purbaya? Agak lain, masa uangnya 200 triliun ditaruh ke bank, gak dikasih ke masyarakat. Gimana sih? Ini orang-orang yang ngomong seperti tadi, ininya kurang nih, gak sampai. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas, karena bisa naruh di tempat yang aman, yang ngapa-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Canggih kali Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru ya. Awalnya kita kaget-kaget gitu ya. Beliau ini kan agak, kalau ngomong agak kayak koboi-koboi gitu. Kupikir ini kenapa Bapak ini? Ya kan di awal ternyata bener feelingku. Pak Prabowo nggak mungkin salah. Kali ini bener-bener pasti selektif banget memilih Menteri Keuangan yang baru. Ternyata bener kan gebrakannya di luar nalar semua. Aduh ngeri. Bayangin aja siapa yang kepikiran ya kan Bu Sri Mulyani ya menyimpan uang, mengendapkan uang di BI sebanyak-banyaknya untuk tabungan negara 400 triliun lebih. Sementara kebalikannya nih Pak Purbaya. Dia malah ngucurkan uang 200 triliun belum sampai 2 minggu bekerja jadi Menteri Keuangan untuk ternyata menghidupkan ekonomi Indonesia kembali. Ini bagus banget karena yang dibikin pusing Pak Purbaya bukan rakyat dikejar-kejar pajak, dinaikkan pajaknya bukan, tapi yang dibikin pusingnya adalah direktur-direktur bank BUMN ini yang dikasihnya uang, ya kan, yang hobi main golf katanya. Gimana caranya dirut-dirut bank BUMN ini berpikir agar banyak pengusaha-pengusaha baru yang datang meminjam uang ke bank, habis itu membuka usaha baru atau ekspansi usahanya, ya kan, membuka lapangan pekerjaan yang banyak, akhirnya banyak pengangguran-pengangguran yang bekerja di usaha-usaha yang baru, dan apa? Dan semua win-win, ya kan? Negara untung, pengusahanya untung, banknya untung, masyarakat semua banyak menerima uang dari pengusaha-pengusaha baru tersebut. Luar biasa, ekonomi jadi jalan lagi. Ini benar-benar gebrakannya keren sih. Jadi yang masih mikir keliru, kenapa sih Pak Purbaya tuh nggak ngucurin uang langsung ke rakyat aja, ya? Kenapa ke bank? Itu malah keliru. Gimana maksudnya? Helikopter gitu bawa 200 triliun langsung di gitu. Orang tuh gitu. Ya itu salah, nanti malah uang-uang tersebut disalahgunakan. Kalian mau pakai buat apa? Buat kawin lagi? Buat main judai? Buat aneh-aneh? Jangan. Ini udah benar lewat sistem perbankan, jadi ada tanggung jawab di situ. Oke, jadi smart people dong. Terima kasih.
Dia memang agak beda sedikit presentasinya. Jadi dia bilang saya ngolah data iseng-iseng begini, iseng-iseng gini. Jadi orang aja udah bingung, kok dia udah berani ngomong iseng-iseng segala. Pak Presiden, apa yang menggerakkan hatinya Pak Prabowo kalau dari kacamata Bu Sesuai Afni? dengan pengenalan Mbak. Iya, kepada kenapa Purbaya. Presiden sampai terpukau dengan beliau Iya, ini? kebetulan waktu itu ada acara Sarsehan yang diselenggarakan oleh Pak Prabowo. Itu mengundang para pengusaha, akademisi dan seluruh unsur lah ya. Nah, semua orang kan ya standar lah presentasinya gitu. Dia memang agak beda sedikit presentasinya. Jadi dia bilang saya ngolah data iseng-iseng begini, iseng-iseng gini. Jadi orang aja udah bingung, kok dia udah berani ngomong iseng-iseng segala. Pak Presiden. Dia bilang saya pikir hasilnya Pak Prabowo jelek, ternyata bagus gitu. Nah, terus ekonomi Indonesia tuh sebenarnya bagus gitu. Jadi kita nggak usah khawatir dia ngomong gitu. Nah, kelihatannya banyak orang kan pesimis. Nah, dia tuh yang kelihatannya paling optimis tuh waktu itu. Nah, Pak Prabowo kan mencari teman, mana sih orang yang optimis? Sejalan dengan semangatnya Dalam Presiden. keadaan begitu susah, memang yang perlu itu adalah teman yang memberi optimisme. Iya, Tapi betul tidak palsu sekali. kan, tidak Betul, kosong kan. iya, ada dasarnya. Kalau nggak ada, karena waktu itu dia kebetulan menyampaikan data-data sih pada saat Sarsehan itu. Nah, itu kelihatannya karena dia juga kemarin waktu ditanya, dia bilang gitu, mungkin waktu Sarsehan dia bilang gitu. Nah, abis itu dia sering dipanggil ke istana. Nah, satu yang saya lihat hebatnya Menteri Keuangan ini, Purbaya ini, kalau tadi di seminar Great Institute itu, kita senang lihat dia untuk bilang bahwa tidak lebih hebat-hebat juga IMF dari kita gitu. Indonesia gitu. Tidak lebih hebat juga Bank Dunia dari kita gitu. Kebetulan ini menteri pintar nih. Ini menteri ekonom ITB yang jago di matematik gitu lah. Jadi artinya ada kepercayaan diri yang sangat kuat. wah, dari dia menteri ini ya ya. kebetulan dia lama di pasar modal juga gitu loh. Saya kebetulan pendiri Capital Market Journalist Club. Wartawan-wartawan pasar modal gitu di era. Mulai dari eranya Marjuki Usman kepala Bapepam sampai dengan Putu Arisuta, saya masih aktif di pasar modal. Jadi sedikit banyak lihat gerakannya. Ya sebagai orang yang pernah jadi wartawan ekonomi kok ada harapan gitu lah. Tinggal mari kita berdoa, dan saya titip pesan Pak Presiden, tolong pengawalan keamanan kepada Menteri Keuangan ini agak diketatkan lah. Berarti ada potensi untuk diganggu. Ya karena dengan begini kan orang yang berkeinginan agar Indonesia tidak maju itu kan pasti terganggu lah ya. Terganggu gitu loh.